Contoh P misalnya 0,1. Nah, artinya 0,1 dari populasi misalnya ya. Jadi sebanyak 10% dari populasi. Nah, itu adalah proporsi. Proporsi. Di sini apa simbolnya? P bar. Kemudian ada simpangan baku, sigma. Kalau di sampel maka notasinya S kecil. Ya, nah ini, adalah besaran-besaran atau ukuran-ukuran yang harus kalian perhatikan, yang kita akan sering menggunakannya gitu ya untuk, ke depannya. Dan kalian harus bisa membedakan kapan kita lagi membicarakan populasi, kapan kita sedang membicarakan sampel, gitu ya. Nah, kemudian apa itu distribusi sampling? Nah, distribusi sampling adalah distribusi peluang suatu statistik berdasarkan semua kemungkinan sampel dengan karakteristik statistik yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin nanti saya keep dulu ya, karena kita sebelum ke distribusi sampling harus belajar dulu distribusi normal. Sebetulnya ini sudah di probabilitas statistik ya, normal distribusi ini termasuk apa, distribusi peluang kontinu, ya kan dulu kalian belajar ada PDF, ada CDF, ya ada diskrit, distribusi peluang diskrit, ada distribusi peluang kontinu. Ini di PropStat sudah ya. Distribusi peluang kontinu, ada normal, kemudian ada chi-square ya waktu itu, dan masih banyak lainnya. Nah, ini salah satunya gitu ya, yang distribusi normal, yang memang paling sering digunakan dan paling banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, sebelumnya apa itu pengertian dari normal ya? Di sini ada ilustrasi. Apakah 38 ya, suhu tubuh 38,8 derajat itu normal atau tidak gitu ya? Kemudian ada kumpulan orang-orang di sini, apakah ini normal? Tinggi badan mungkin ya. Apakah tinggi badannya normal atau tidak? Kemudian di sebelah kanan ada pria yang mengandung gitu ya. Apakah itu normal atau tidak? Dengan jelas kita bisa mengatakan seperti yang ini misalnya, ini tidak normal ya karena sudah termasuk demam misalnya. Yang ini ya yang gambar sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri ya tergantung ya kalau yang ini, kita mau mengatakan normal itu berdasarkan apa. Contohnya misalnya ini ada perempuan yang pakai baju kuning, dia lebih tinggi dari pria, gitu ya. Ya bisa kita katakan, ya mungkin prianya yang tidak normal tinggi badannya. Atau yang kanan jelas tentu tidak normal ya. Nah di sini kita sudah punya gambaran kan ya, apa, mana yang bisa kita sebut normal dan mana yang bisa kita sebut tidak normal. Nah, kemudian ini normal gender perempuan, apa, versus laki-laki, ya. Nah, ini ada sebuah histogram, yaitu diagram batang, yang biru yang laki-laki, yang wanita yang perempuan. Sumbu X yang mendatar ini adalah tinggi, sementara apa, yang sumbu ke atas itu adalah frekuensi atau jumlahnya ya. Oh maaf ini bukan histogram ya, ini, grafik diagram batang. Nah kalau kita lihat sekarang yang woman dulu ya, yang woman, yang warna pink. Ada yang batangnya paling tinggi ya, di sini tingginya sekitar berapa, 75 ya. Oh bentar, ini tingginya, di sini tingginya berarti sekitar ya 65 lebih dan frekuensinya paling banyak, 75. Nah, kalian bisa bayangkan ternyata banyak perempuan ya, yang hampir frekuensinya itu hampir 75, kebanyakan dari sini, yang tingginya adalah sekitar 65. Sementara laki-laki sementara laki-laki di sini bisa kita lihat kecenderungan kurvanya, dia normal, artinya tidak ada yang
melampaui dari si kurvanya. Ya, berarti kita bisa melihat di sini laki-laki bisa kita katakan dia cenderung, distribusinya normal. Karena banyak yang si batangnya itu ada di bawah kurva, mengikuti kurva biru ini. Sementara kalau yang pink, yang perempuan, ada satu batang, yaitu yang tingginya 65 sekian, ya, frekuensinya 75 atau melampaui dari kurva yang berwarna pink. Sehingga bisa kita katakan yang ini, ya, dia tidak normal. Atau dulu dalam Propstat kalian mengenal outlier atau data pencilan, maka dia termasuk pencilan, ya. Itu adalah, apa, cara membedakan dari kurva. Nah, di sini apa istilah normal ya? Normal tentu kita semua tahu ya bahwa kita katakan normal atau anomali adalah ketika ada sesuatu yang menyimpang dari norma atau kaidah, tidak sesuai dengan standar, tidak seperti biasanya, gitu ya. Oke. Nah, di sini, mengenai distribusi normal ya, yang merupakan distribusi peluang kontinu ya, atau PDF. PDF itu probability density function atau peluang fungsi kepadatan peluang, gitu ya. Kenapa dinamakan kepadatan? Karena kan tadi dia kontinu ya, jadi si fungsinya itu betul-betul padat. Beda dengan diskrit yang hanya mengenal integer, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau, density function atau fungsi kepadatan peluang ya, dia sangat padat seperti mungkin kalian bisa bayangkan waktu dulu kita menghitung integral ya di kalkulus, menghitung kurva di bawah menghitung luas di bawah kurva, itu kan betul-betul padat ya, dari selang interval A sampai dengan B. Tapi kalau kita bicaranya diskrit ya kita hanya, apa, kita hanya belajar di bilangan-bilangan integer saja, di bilangan-bilangan bulat saja. Oke, nah kurva distribusi normal ini sangat, penting dan sering digunakan untuk memecahkan suatu persoalan dan kurvanya berbentuk lonceng yang menggambarkan gejala dari pengamatan cukup baik. Nah ini lonceng ya, kurvanya berbentuk lonceng. Ditemukan oleh Gauss ya, maka sering juga disebut distribusi Gauss gitu ya. Oke, kemudian apa, di sini fungsinya. Nah fungsinya seperti apa? Fungsi dari, distribusi normal, nah ini ya, normal dan bergantung pada 3 variabel ini, X, mu, dan sigma, ya. X adalah nilainya, nilai yang ingin kita ketahui berapa X-nya, mu adalah rata-rata, kemudian sigma adalah simpangan baku. Rumusnya adalah 1 / sigma akar 2pi dikalikan eksponensial pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat. Nah, ini adalah sifat-sifat dari distribusi normal jika kita melihat dari kurvanya. Yang pertama, grafiknya atau kurvanya selalu berada di atas sumbu X, artinya selalu positif nilai-nilainya. Kemudian bentuknya simetris terhadap garis tegak X sama dengan mu. Ini loncengnya itu simetris ya. Jadi kalau kita lipat di sini, maka dia, ya gimanalah simetris atau setangkup ya, tahulah ya. Seperti misalnya bujur sangkar, persegi, kita lipat maka bangun di kiri dan bangun sebelah kanan akan sama. Nah ini juga sama, jadi kalau kita lipat di sini cerminnya, dia akan setangkup. Dan pas yang terletak di tengah-tengah atau yang ada di puncak ini adalah rata-ratanya, ya jadi mu-nya, yang paling kanan. Nah kemudian, eee keutamaan dari distribusi normal ini keunggulan ya, maaf, keunggulan dari distribusi normal ini adalah nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Ya, jadi di tengah ini datanya bertumpuk di sini. Datanya bertumpuk di tengah-tengah sini ya, data bertumpuk di sini dan di sini mu ya, nilai rata-ratanya ya tentu saja ya, kan tadi apa,
banyak yang nilainya mendekati ke sini nih, datanya mendekati ke sini, maka dia min-nya tentu saja yang tengah, median atau nilai tengahnya ya udah jelas, kan paling banyak di sini ya, paling banyak di tengah. Modus nilai yang sering muncul juga ya pasti yang ini, gitu ya. Nah, makanya kenapa sebetulnya nilai-nilai Anda dalam satu kelas gitu ya, nilai suatu kuliah di suatu kelas tuh memang sebaiknya sebetulnya berdistribusi normal. Kalian mungkin sering dengar itu ya. Ini nilai kelas ini tuh harusnya misalkan nilai kalkulus kelas ini harusnya berdistribusi normal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saya, eee, apa, kalau misalkan saya membuat kurva distribusi normal, kemudian ini saya bagi-bagi, seperti ini misalnya ya, maka yang ada di sebelah kanan ini yang dapat nilai A ya, yang nilainya makin ke kanan kan makin besar. Ini nilai AB, ini nilai B, ini nilai BC, ini nilai C. Sehingga kalau suatu kelas dibilang ini tuh harusnya nilainya berdistribusi normal, artinya harusnya di dalam kelas ini banyak yang nilainya B. Sebetulnya yang bagus tuh seperti ini, gitu ya. Cuma memang kalau saya malah normalnya ke kanan, jadi dia agak miring ke kanan gitu ya. Jadi kebanyakan nilai A atau AB. Biasanya di kita normalnya normal ke kanan. Nah, itu ya maksudnya. Jadi banyak nilai-nilai yang nilai-nilai atau titik data yang bertumpuk di tengah, itu adalah ciri dari distribusi normal. Nah, kapan normalitas A dikatakan lebih baik dari normalitas B, ya? Nah, kita bisa lihat di sini, ada 2 kurva yang warna biru dan merah. Keduanya sama-sama memiliki nilai rata-rata yang sama, dua-duanya sama-sama berdistribusi normal, yang membedakan di sini adalah simpangan bakunya, ya. Yang ini simpangan baku, A gitu ya, yang ini simpangan baku B. Nah, di sini mana yang lebih baik? Nah, tentu saja yang datanya itu lebih memusat, ya, datanya lebih memusat dan simpangan bakunya lebih kecil. Simpangan baku itu kan menggambarkan keberagaman data ya. Semakin besar simpangan baku berarti nilai-nilai titik datanya itu sangat jauh menyimpang dari rata-rata. Jadi kalau dilihat di sini, walaupun keduanya berdistribusi normal, keduanya punya rata-rata yang sama, tapi data yang lebih baik adalah yang A, yang warna biru. Walaupun dia puncaknya lebih besar. Justru itu yang bagus. Kenapa? Karena si kurvanya tidak terlalu lebar, ya. Bisa dilihat yang merah dia lebar ya, lebar. Sehingga kalau yang merah ada titik-titik data di sini ada titik data. Dan ini jauh menyimpang dari nilai rata-ratanya, sangat jauh jaraknya. Sehingga nilai simpangan bakunya juga pasti besar. Jadi di sini pasti simpangan baku B lebih besar dari simpangan baku A. Gitu ya. Jadi simpangan baku itu semakin kecil dia akan semakin baik. Oke, jadi di sini yang A yang paling baik, ya. Oke. Kemudian ini adalah sifat dari distribusi normal lagi, ke kanan dan ke kiri itu jauhnya sama ya, dari tengah-tengah, dari pusat, ke kanan sejauh, rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku dan ke kiri adalah rata-rata kurangi 3 kali simpangan baku. Kemudian luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X selalu sama dengan 1 unit persegi. Jadi luas dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan, ini adalah 1 persegi luasnya. Sehingga kalau saya bagi 2, luas ini adalah 0,5. Luasnya ya, luas. Yang mana sebetulnya luas ini menggambarkan probabilitas atau peluang. Jadi 0 sampai dengan 1. Sampai dengan di sini peluangnya adalah 1. Sampai dengan di sini peluangnya 0,5 atau 50%. Nah ini ya, nanti bisa dibaca sendiri kalau yang ini. Nah kemudian tadi kan kita lihat di sini bahwa, eee, distribusi normal bergantung kepada 3 variabel, X, mu, dan sigma.
ya. Tentu kalau kita mau menghitung nilainya gitu ya, nilai F di sini, kita harus memasukkan 3 variabel ini, X, mu, sigma, dan ini. Dan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Kekeliruan dalam menghitung pasti terjadi. Sebentar. Oke, sehingga, apa, untuk meminimalkan meminimalkan salah perhitungan, maka di sini dilakukan transformasi dari distribusi normal ke normal baku atau normal standar, ya. Yang mana cara transformasinya adalah Z sama dengan X min mu dibagi sigma, gitu ya. Ini adalah rumusnya. Nah ini, jadi yang semula semula kita butuh 3 variabel, semula kita butuh 3 variabel tadi ya, X, mu, dan sigma. Setelah kita transformasi, kita hanya butuh satu nilai saja yang dimasukkan, yaitu nilai Z-nya, gitu ya. Nah, ini dengan cara apa tadi? Ini ya, kita memisalkan X min mu sama dengan Z di sini, sehingga ini berganti di sini ya. Oke. Kemudian di sini sigma di sini di mana? Nah, dalam, transformasi normal ke normal standar di sini, kita membuat nilai mu-nya. Aduh bentar deh, sebentar ya. Bentar bentar bentar, sebentar. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ya, kita lanjutkan lagi tadi. Jadi, ketika melakukan transformasi ini, kita memisalkan mu-nya sama dengan nol dan simpangan bakunya sama dengan satu, ya. Sehingga di sini, nah, ini sebetulnya ada satu gitu ya, di sini. Gitu ya, jadi kita melakukan transformasi dari normal menjadi normal standar dengan tujuan mempermudah perhitungan. Dan lebih mudah lagi, kita dapat menggunakan tabel distribusi normal, ya. Oke, nah di sini setelah dilakukan transformasi tidak ada perbedaan dari bentuk kurva, masih sama-sama kurvanya berbentuk lonceng. Yang berbeda hanyalah biasanya di tengah ini kan mu ya, dan itu tidak sama dengan nol. Tapi setelah kita transformasi tentu saja nilai mu-nya yang di tengah ini adalah nol, ya. Dan biasanya kalau normal umum, Eee, yang sumbu mendatar itu adalah nilai X. Sekarang setelah ditransformasi, maka yang mendatar adalah nilai-nilai Z. Nah, karena yang di tengah adalah nol, maka yang di sebelah kanannya tentu saja nilai-nilai Z yang positif. Dan di sebelah kiri adalah nilai-nilai Z yang negatif. Itu udah pasti, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ini untuk lebih praktisnya tadi gitu ya, kita menghitung menggunakan, tabel distribusi normal.
kalian perlu pahami bahwa ada beberapa, versi ya, ada beberapa versi, tabel distribusi normal. Di sini saya menggunakan versinya Walpole. Walpole itu penulis buku, yang mana, tabel tersebut mengcover area di sebelah kiri Z yang dimaksud. Jadi yang di sebelah kiri. Kalau kalian buka lagi Google, cari sendiri, mungkin kalian akan menemukan tabel yang berbeda, gitu ya. Pasti kalian heran, kok ini angkanya beda-beda nih di tabel. Nah, mungkin kalian harus memeriksa dulu gambarnya. Mungkin saja dia pakainya yang ini. Area di sebelah kiri Z, tapi yang lebih daripada nol. Itu ya. Nah, saya tekankan di sini, untuk tabel statistik yang saya kasih adalah, area yang mengcover area di sebelah kiri Z, ya. Jadi ini. Kalian bisa lihat juga ya, kalau nggak salah di tabelnya di atasnya juga ada gambarnya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini sama persis seperti tabel yang kalian punya. Nah, di sini sudah dikasih keterangan bahwa yang digunakan adalah area di sebelah kiri Z yang diarsir, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini mudah sekali ya. Misalkan kalian ditanya berapa nilai peluang ketika Z kurang dari 1,96 ya. PZ kurang dari 1,96. Maka kalian tinggal lihat di tabelnya. Nah, ini ya, tabelnya tadi kan inget ya, Z tuh ada nol, ada positif, ada negatif. Berarti karena tadi yang ditanyakan adalah eh, Z Z 1,96 kurang dari 1,96 ya. Berarti kita lihat yang 1,96. Lihat di sebelah kirinya 1,9, kemudian di sebelah atas adalah digit kedua 1,96. Jadi 0,9750 ya, 0,9750. Nah, ini adalah luas daerah. Betul ya, ini adalah luas daerah yang ini. Tapi sebetulnya lebih dari itu lagi maknanya, ini adalah peluang. Sehingga kita bisa mengatakan ini adalah 97,50%. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada soal latihan. Soal latihan yang mungkin kalau di buku itu halaman 23 ya. Oke. Tentukan probabilitas atau luas area di sebelah kiri Z. Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar. Oke, maaf kalau gambarnya nggak bagus. Anggap ini simetris. Ini Z sama dengan 0. Nah, ini ya. Lihat. Z-nya 1,98. Ya, jangan kalian tempatkan di kiri. Kan udah jelas Z-nya positif. Sehingga kalian tempatkan sebelah kanan. Oh, kira-kira di sini. Nah, ini Z sama dengan 1,98, positif. Luas areanya di sebelah kiri. Oke, berarti di sini. Maka ini adalah yang ditanya gitu ya, yang ditanyakan adalah peluang Z kurang dari 1,98. Ini. Z kurang dari 1,98 berarti kan semua daerah, semua nilai Z yang ada di kiri 1,98 ya, sepanjang ini. Nah, luas luas area ini yang ditanya. Maka ini sama dengan, nah tinggal kita pakai tabel yang tadi 1,98. 1,98 berarti yang ini ya 0,9761. Berapa? 0,9761. Atau 97,61%. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua. Tentukan peluang luas area di sebelah kanan. Nah, ini juga sama, kita coba gambar lagi. Ini Z ya, sorry, Z sama dengan 0.
Terus Z sama dengan min 1,98, sebelah kiri ya berarti. Oke, area manakah yang harus saya arsir, yang kiri apa yang kanan? Yang mana yang harus diarsir, yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Kanan, Bu. Yang kanan. Oke, ini ya, atau saya pakai ini deh. Oke, jadi yang dimaksud, yang dicari ya, adalah daerah yang di sebelah kanan. Jadi ini peluang ketika Z-nya lebih dari negatif 1,98. Ya, yang dicari adalah yang berwarna kuning. Masalahnya, tabel distribusi normal yang tadi hanya mengcover area yang sebelah kiri. Jadi yang kanan enggak. Jadi kalau bentuknya lebih dari, itu nggak bisa pakai tabel. Tabel itu mengcover yang di kiri, sehingga yang putih, ya, yang warna putih. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Berarti kita akalin. Tadi kita tahu satu kurva ini luasnya 1, berarti luas yang daerah kuning adalah luas seluruh kurva kurangi yang warna putih. Betul ya? Jadi ini 1 kurangi. Nah, yang berwarna putih apa? Berarti ini adalah peluang ketika Z-nya kurang dari min 1,98. Betul ya? Saya ulang. Karena tabel distribusi normal tidak mengcover area sebelah kanan, ya, atau tidak mengcover bentuk Z lebih dari, maka kita mengakalinya dengan cara yang pertama kita tahu bahwa satu kurva ini luas totalnya adalah 1. Sehingga daerah yang kuning adalah luas total keseluruhan kurva ini kurangi daerah berwarna putih. Luas daerah berwarna putih. Nah, luas daerah berwarna putih kita dapatkan dari tabel distribusi normal, bisa ya, karena yang ini ada di sebelah kiri daerahnya. Nah, jadi ini kita hitung 1 kurangi, kemudian cari di tabel min 1,98. Ini ya, 0,0239. Kurangkan hasilnya adalah 0,9761 atau 97,61%. Oke, lanjut lagi. Tentukan probabilitas luas area antara Z sama dengan min 1,98 dan Z sama dengan 1,98. Nah, ini area antara ya. Oke. Ini di kiri Z sama dengan min 1,98, kemudian di kanan Z sama dengan 1,98. Nah, ini adalah daerah yang ditanyakan berapa luasnya ya, atau berapakah peluangnya. Nah, tentu saja yang seperti ini juga tidak di-cover oleh tabel ya. Nah, tapi kita tulis dulu, berarti ini Z antara min 1,98 peluang ketika Z kurang dari negatif 1,98 dan Z lebih dari min 1,98 dan Z kurang dari 1,98. Nah, terus caranya bagaimana? Ini juga sama ya, nggak bisa di-cover. Berarti yang pertama adalah kita hitung dulu luas daerah segini, betul ya? Segini bisa kan ya? Karena kan ini ada di area sebelah kiri ini, sebelah kiri Z sama dengan 1,98. Berarti ini peluang Z
kurang dari 1,98 kurangi, nah, kurangi area yang putih ini, area yang putih, yang ini. Yang mana area berwarna putih adalah peluang ketika Z kurang dari negatif 1,98. Nah, ini tadi udah ya di atas berapa? 0,9761. Yang ini yang negatif 1,98-nya 0,0239. Ini 0,9522 atau 95,22%. Kemudian latihan berikutnya, temukan nilai Z0 sehingga peluang Z, nah ini yang ditanya Z0-nya ya, ininya berapa gitu ya, supaya luas daerahnya atau atau peluangnya maaf, adalah 0,9761. Ini pertanyaan kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau ketemu seperti ini, yang mana yang diketahui adalah luas daerahnya, berarti kita kebalikannya ya. Kita harus cari 0,9761 di dalam tabel ini. 0,9761. 9761. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat, oh ini 1,98. Nah, berarti ini langsung dijawab 1,98. Kemudian ini tentukan peluang Z lebih dari Z0, tentukan nilai Z0 begitu ya, ketika nilainya ini adalah 0,9761. Nah, kalian harus udah aware gitu ya, ketika melihat bentuk lebih dari, oh ini nggak bisa pakai tabel, berarti ini harus kita ubah dulu bentuknya. Z lebih dari Z0 ini adalah 1 kurangi peluang Z kurang daripada Z0, sama dengan 0,9761. Jadi peluang Z kurang daripada Z0 sama dengan 1 kurangi 0,9761 sama dengan 0,0239. Nah, kita kan sudah punya bentuk ini, sudah kurang dari gitu ya bentuknya. Berarti ini bisa langsung ke tabel, 0,0239. Ini ya, negatif 1,98. Jadi Z0-nya adalah negatif 1,98. Nah, ini juga sama tadi saya lupa, ini harusnya Z0-nya ya, 1,98. Kemudian yang ini, peluang ketika Z0 kurang daripada Z kurang daripada Z1 sama dengan 0,9522. Ini juga tentu nggak ada di tabel ya, tapi di sini ada keterangan bahwa area ini, luas ini gitu ya, harus ada di tengah kurva. Nah, maka kalau saya gambar ini, ya maaf ini nggak simetris, harusnya dia simetris ya, kiri kanan. Nah, ini ada Z0, ini ada Z1. Dan ini areanya persis tepat gitu ya di tengah-tengah. Nah, yang ini tadi seperti yang sebelumnya, berarti kan ini peluang Z kurang daripada Z1, yang ini gitu ya, kurang dari peluang Z kurang daripada Z0. Ya, nah ini sama dengan 0,9522. Nah, masalahnya adalah kita mau cari nilai Z1 dan Z0, ya dua-duanya nggak tahu gitu ya, tapi nilai yang ini cuma punya satu, nggak bisa juga kan ya. Nah, makanya untuk memudahkan ini agak tricky ya. Untuk memudahkan berarti kita pakai sifat setangkup atau sifat simetris tadi. Ya, kita tahu di sini bahwa ini luas segini adalah 0,5 kan setengahnya dari kurva distribusi normal ya. Oke, berarti yang ini, yang kuning ini setengahnya juga dari 0,9522 ya. Jadi setengah dari peluang ini
sebentar, salah tulis. Peluang dari setengah dari peluang ini adalah 0,5 kurangi peluang yang area putih ini ya, Z kurang daripada Z0. Nah, berarti ini setengah dari 0,9522, yaitu adalah saya tulis langsung hasilnya ya. 0,4761 sama dengan 0,5 kurangi peluang Z kurang daripada Z0. Sehingga peluang Z kurang daripada Z0 sama dengan 0,5 kurangi 0,4761 atau sama dengan 0,0239. Nah, ini dengan ini kan sudah bentuknya sudah kurang dari, jadi bisa kita pakai tabel normal sekarang. 0,0239 tadi ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi Z0-nya adalah min 1,98. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini salah satu penerapan dari distribusi normal ya, untuk apa gitu ya. Nah, sebetulnya banyak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri pabrik ya. Pengukuran industri, bisnis, kemudian produksi suatu spare part ataupun bahan-bahan, itu juga kita dapat menerapkan distribusi normal. Nah, contoh berikutnya yang ada di halaman 25 di buku ya. Oke, misalkan ada suatu baterai dengan kapasitas 1100 mAh memiliki min talk time atau rata-rata waktu bicara ini adalah 100 menit dan berdistribusi normal dengan simpangan baku 5 menit. Berarti kita tulis yang diketahui ya. Diketahui rata-rata 100 menit dan simpangan baku 5 menit. Carilah probabilitas suatu baterai yang diambil ya akan berumur yang pertama kurang dari 95 menit. Nah, jadi dari sebanyak baterai yang dihasilkan gitu ya, diambil satu baterai secara acak, diambil suatu ya, satu berarti. Satu baterai yang diambil secara acak. Kemudian kita diminta menghitung berapakah probabilitas baterai yang kita ambil itu dia punya waktu bicara kurang dari 95 menit. Berarti peluang X itu adalah barang yang kita ambil ya. X ini gitu ya yang lagi di tangan kita nih pura-puranya. X ini waktu bicaranya kurang dari 95. Nah, ini ya, ini masih X. Sehingga kalau masih X berarti ini masih normal biasa, normal umum, belum normal standar, belum bisa kita pakai tabel. Supaya kita bisa pakai tabel, maka kita transformasikan dengan rumus yang tadi. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Sehingga ini kita transformasikan peluang Z kurang dari X min mu dibagi sigma. Sama dengan peluang ya. X-nya berapa? X-nya 95, mu-nya 100 dibagi sigmanya 5. Sama dengan peluang Z kurang daripada min 1 ya. Nah, ini kita lihat ke tabel min 1. Ini ya. Oke, min 1. Di atasnya kan pasti yang ini ya, yang 00. 0,1587. Atau 15,87%. Jadi peluang baterai yang kita ambil waktu bicaranya adalah kurang dari 95 menit, peluangnya adalah sebesar 15,87%. Kemudian yang nomor 2, peluang X lebih dari 105 ya, lebih dari. Oke. Berarti ini peluang Z lebih dari X min mu dibagi sigma sama dengan peluang Z lebih dari X-nya 105 ya, rata-ratanya 100 dibagi 5. Sama dengan peluang Z lebih daripada 1
Nah, ini kan masih lebih dari ya, belum bisa juga pakai tabel, maka ini kita ubah jadi 1 min P Z kurang daripada 1. Oke, Z kurang daripada satunya kita pakai tabel lagi. Nah, ini 0,8413. Jadi ini 1 kurangi 0,8413. Hasilnya adalah sama ya, 0,1587 atau sama dengan 15,87%. Tentu sama, karena rata-ratanya kan 100 menit ya. Jadi kalau digambarkan di kurva normal, yang ini 100, tadi yang ditanyakan ini 95 ya, kemudian yang ditanyakan kedua 105. Ke kiri dan ke kanan selisihnya sama-sama 5, pasti peluangnya sama ya, karena jauhnya dia dari rata-rata sama. Kemudian yang ketiga, peluang ketika X-nya berada di antara 95 dan 105. Nah, nanti yang bagian ini Anda coba sendiri ya. Jawabannya harus 0,6826 atau 68,26%. Oke, ini mengenai distribusi normal. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya bahwa, ada perbedaan antara parameter dan statistik, kalian perlu berhati-hati. Kemudian ini yang dulu kita lakukan di probabilitas statistik ya, ada populasi, kemudian kalian mereduksi atau mengambil hanya sebagian, yaitu menjadi sampel. Dari sampel kita menghitung statistik, ada N, X bar, SP ya. N ukuran sampel, X bar rata-rata, S simpangan baku, P proporsi, kemudian kita generalisasi atau kita simpulkan sampel ini dan kita kembalikan ke populasi ini, inilah yang, kita lakukan dalam perkuliahan ini, gitu ya. Jadi statistik yang kita hitung dalam sampel ini dapat kita gunakan untuk menaksir atau mengestimasi atau memperkirakan nilai-nilai parameter ini, ya. Nah, karena tadi kan populasi ini sangat besar gitu ya, populasinya sangat besar sehingga kita mungkin tidak mampu untuk menghitung rata-rata populasinya karena populasinya sangat besar, tidak mampu menghitung simpangan bakunya. Maka yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil sampel, kemudian kita hitung statistiknya, dan kita gunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai parameter. Ini nggak usah lah ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, kita langsung ke distribusi sampling. Nah, distribusi sampling tadi sempat dijelaskan di awal, itu ada distribusi peluang ya dari statistik sampel yang terbentuk. Ketika sampel berukuran M berulang kali diambil dari populasi, dengan pengembalian ya. Jadi pengambilan sampelnya dengan pengembalian. Nah, eee jadi kalau saya simpulkan, tadi kan statistik itu ada banyak ya, ada rata-rata, proporsi, dan simpangan baku ya, atau simpangan baku dikuadratkan kan jadi variansi. Nah, jadi distribusi sampling itu adalah distribusi peluang dari statistik tadi, ketika kita mengambil sampel berulang kali. Nah, mungkin nanti ada ininya ya, ada contohnya. Nah, ini ceritanya. Misalnya ini adalah populasinya. Nah, saya butuh misalkan 5 anggota untuk jadi sampel, ya. Nah, jadi saya ambil sampel pertama 5 orang, misalnya ya. Saya hitung rata-ratanya. Nah, kemudian sampel kedua saya ambil lagi 5 orang. Saya ambil rata-ratanya juga. Kemudian ini kembalikan lagi, kan ini dengan pengembalian ya. Atau ini saya tulis aja deh, misalnya dari kelas 4502 ada 45 orang ya.
Nah, ini saya mau ambil 5 orang sebagai sampel. Jadi dari percobaan pertama, saya ambil 5 orang. Nah, maka ini jadi sampel 1 kan ya, sampel 1. Kemudian saya hitung rata-ratanya. Misalkan nilainya ya, saya mau mengambil sampel 5 orang ini kemudian menghitung nilai ujiannya misalnya. Nah, yang 5 orang ini saya kembaliin lagi ke populasi ya, karena ini with, replacement jadi dengan pengembalian. Kemudian ambil 5 orang berikutnya. Yang tadi sudah terpilih ya bisa aja terpilih lagi ya, namanya juga ini kan dengan pengembalian. Maka ini jadi sampel kedua, saya hitung rata-ratanya, kemudian ambil lagi, ya, dapat lagi sampel ketiga, hitung rata-ratanya, dan seterusnya, sampai dengan percobaan ke N, tetap mengambil 5 orang, saya dapat sampel ke N, kemudian dapat rata-ratanya. Nah, ini kan rata-rata ya, ini nilai rata-rata, nilai rata-rata, nilai rata-rata. Nilai rata-rata inilah yang dinamakan distribusi sampling. Nanti dia, si nilai-nilai ini akan membentuk sebuah distribusi yang kita harapkan tadi ya, distribusinya normal. Nah, distribusi inilah yang kita namakan distribusi sampling, gitu ya. Nah, ini adalah sifat dari distribusi sampling, jadi rata-rata ini saya rata-ratakan lagi, ya. Ini kan X1 bar, X2 bar, X3 bar, X4 bar, X5 bar, dan seterusnya. Saya rata-ratakan lagi, maka nanti, ya ini hasil dari percobaan tentunya ya bisa diambil kesimpulan seperti ini karena ada riset yang mendukung. Ternyata min dari rataan sampel, nah jadi ini saya rata-ratain gitu ya. Jadi X1 bar ditambah X2 bar ditambah X3 bar dan seterusnya sampai Xn bar dibagi sebanyak N ya. Tadi kan ada N pengambilan sampel. Ternyata hasilnya ini nanti akan mendekati atau hampir sama dengan rata-rata populasi. Nah, ini ya. Rata-rata dari rataan sampel, min dari rataan sampel akan sama dengan min dari populasi. Ternyata seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, sifat yang kedua, standar deviasinya dari yang tadi ini ya, ini, dan semuanya, tadi dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung simpangan bakunya, ternyata simpangan bakunya sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar N atau akar dari ukuran sampel. Ya, nah ini adalah sifat dari distribusi sampling. Nah, ini adalah, contohnya ya, misalnya, eee, misalnya ada 4 buah kertas, ya, ada 4 buah kertas. Di kertas tersebut ditulis sebuah angka 1, 3, 5, dan 7, ya. Nah, kalau misalnya saya hitung rata-ratanya dari angka-angka yang tertulis di kertas tersebut, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, ya, dibagi 4, maka rata-ratanya adalah 4, rata-rata angkanya adalah 4. Ini adalah rata-rata populasi ya, jadi populasinya itu cuma 4. Variansinya 5, standar deviasinya akar 5. Nah, kemudian kalau digambar, grafik apa, histogramnya ya, kan ada 4 kertas ya, jadi masing-masing peluang terambilnya ya 1/4 kan. Jadi ini kertas pertama yang angkanya 1, kemudian kertas kedua angkanya 3, kertas ketiga angkanya 5, kertas keempat angkanya 7. Tentu masing-masingnya peluangnya adalah 0,25, peluang terambilnya ya, 1/4. Nah, kemudian saya mengambil 2 kertas secara acak dengan pengembalian. Ya ini nggak usah dilihat ya kalau bingung, yang ini lewat aja, oke. Nah, jadi kemungkinan yang terambil atau peluang kombinasinya ya mungkin ya, tadi kan saya ngambil 2 dari 4, berarti ada sebanyak 16 kemungkinan seperti ini, gitu ya. Nah,
oh bukan kombinasi ya, oke kombinasi ya. 17 dan 71 ada berarti ini kombinasi ya, kombinasi 2 dari 6. Jadi ada 16 kali pengambilan. Nah yang terambil misalnya kartu satu dengan satu gitu ya, kemudian kartu satu dengan 3. Kartu satu dengan 5, satu dengan 7 dan seterusnya. Kemudian kalau kita hitung rata-rata dari angka yang terambil tadi, kita hitung rata-ratanya ada 1, 2, 3, 4. Ya seperti itu ya, tahu ya cara menghitung rata-rata. Nah kemudian kita hitung peluang kemunculannya ya. Nah seperti misalnya tadi, rata-rata satu ya punya sebanyak kali frekuensi kemunculannya satu kali. Ya, maka ini peluangnya 1 dari 16. Yang rata-ratanya 2 ini ada 1, 2, ada 2 ya, jadi 2 kali muncul, 2/16. Kemudian yang rata-ratanya 3 1, 2, 3. Nah, 3 dari 16 dan seterusnya. Nah, kalau kita gambar peluang kemunculan ini, nah, seperti histogram ini, maka dia membentuk distribusi normal kan ya. Nah, jadi bentuk histogram adalah lonceng dan simetris, mirip dengan kurva normal. Inilah yang kita namakan distribusi sampling, ya. Nah, ternyata rata-rata. Nah, tadi yang saya bilang ya, ini kita rata-ratakan semua, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya dibagi 16. Ternyata hasilnya adalah 4, di mana tadi 4 adalah rata-rata dari keempat nilai kartu tadi, ya. Jadi terbukti ya bahwa rata-rata atau mean dari rataan sampel itu sama dengan mean populasi. Dan begitu juga dengan simpangan bakunya, ternyata simpangan baku dari rataan sampel ini sama dengan simpangan baku populasi dibagi akar dari N. Nah ini yang tadi sempat dibahas ya, perbedaan notasi statistik dan parameter. Oke, nah selain itu ada juga teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat ini menjelaskan hubungan antara distribusi sampling rataan, sampel, dan populasinya, ya. Nah, mungkin saja, dalam prakteknya kita tidak bisa mengetahui distribusi samplingnya apa gitu ya. Kalau tadi kan di soal udah disebutkan nih, soal yang sebelumnya gitu ya, bahwa, oh ini, berdistribusi normal. Nah, bisa saja nanti dalam soal tidak diketahui distribusinya apa, ya, atau bisa juga distribusinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya lebih dari sama dengan nol, maka ini kita boleh menggunakan pendekatan distribusi normal. Gitu ya. Nah, atau bisa juga distribusinya normal, tapi ukuran sampelnya tidak diketahui, bisa kecil, bisa besar. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita menggunakan central limit theorem atau pendekatan teorema limit pusat, di mana kita mengasumsikan bahwa distribusinya di sini normal, ya. Oke, nah ini perbedaannya sebetulnya tidak ada, perbedaan yang mencolok ya, kapan kita menggunakan normal standar dan teorema limit pusat nanti, kelihatan dari soalnya. Tapi yang, perbedaan rumusnya hanya terletak di sini ya. Oke, di sini. Nah, ini X bar yang digunakan berarti ini rata-rata sampel ya. Kemudian ini sigma dibagi akar N berarti ini apa? Simpangan baku dari rataan sampel tadi ya, kan tadi sudah dikasih rumusnya. Ini sigma dibagi akar N. Nah, ini contohnya halaman berapa ini? Oke. Ini aplikasi normal standar dan, limit pusat ya perbedaannya. Oke, yang pertama yang pertama dulu di sini, carilah saya baca soalnya dulu ya. Misalkan suatu baterai memiliki waktu hidup 100 menit dan berdistribusi normal simpangan baku 10 menit. Berarti diketahui mu-nya 100, simpangan bakunya 10.
Nah, kemudian diambil suatu baterai secara acak. Nah, ini kasus mirip yang tadi gitu ya. Kita ngambil suatu baterai ya dan, apa, kita diminta mencari peluangnya baterai yang kita ambil itu umurnya kurang dari 98. Berarti peluang X kurang dari 98. Nah, ini kita transformasi ke normal standar ya. Jadi X kurangi mu dibagi sigma. Sama dengan peluang X kurang daripada 98 kurangi 100 dibagi 10. Sama dengan peluang, oh ini Z berarti ya. Nih, ini Z. Berapa nih? 0,2 ya. Nah, kita lihat lagi ke tabel 0,2, 0,5793 atau 57,93%. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Apabila random sampling sebanyak 25 buah baterai. Nah, dari baterai yang tadi, kalau yang tadi yang kasus pertama cuma diambil 1, sementara yang ini 25. Nah, berapakah peluang 25 baterai itu akan punya umur rata-rata? Nah, rata-rata ya, karena kan ada 25 nih. Jadi berapa peluang 25 baterai tersebut umurnya rata-rata kurang dari 95 menit. Berarti di sini peluang X bar, nah rata-rata sampel kurang daripada 98. Ini sama dengan peluang Z ya. Z, nah ini baru pakai CLT. Z kurang dari X bar kurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Sama dengan peluang Z kurang daripada 98 kurangi 100 dibagi 10 per akar N. Nah, N-nya 25 ya. Peluang Z kurang daripada 1 ya. Nanti kalian hitung lagi ya, ini 1. Kemudian lihat di ini ya, 0,8643 1 ya. Oh ini nih, 0,8413. 0,8413 atau 84,13%. Nah, itu perbedaan dari, normal standar dan CLT. Sebetulnya sama saja, cuma kalau CLT berarti dilakukan ketika kita ingin mengukur peluang dari sampel, ya, sampel yang diambil sekian buah misalnya, berarti itu bukan lagi normal standar, tapi itu central limit theorem atau teorema limit pusat, tapi pada dasarnya keduanya sama saja, kita harus melakukan transformasi ke normal baku, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selain dari, tabel distribusi normal, di sini juga ada tabel distribusi T-student ya, namanya T-student. Ini dipakai kapan? Ini dipakai ketika ukuran sampelnya kecil. Sampel kecil tuh kapan? Ukurannya tuh berapa? Ketika kurang dari sama dengan 30. Biasanya kita kategorikan sebagai ukuran sampel yang kecil. Nah, yang tadi juga sebetulnya kecil dong. Sampelnya cuma 25. Iya, kecil, tapi di soal sudah dijelaskan bahwa distribusinya normal. Jadi nggak masalah kita pakai distribusi Z. Ini, nggak masalah, karena sudah dijelaskan bahwa sampel tadi diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga ini aman, ya. Nah, tapi bisa jadi kadang kita ukuran sampelnya kecil, tapi kita juga nggak tahu itu distribusinya apa, gitu ya. Maka di sini kita menggunakan pendekatan distribusi T, di mana distribusi T ini hampir normal, ya, jadi hampiran normal. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya sangat mirip dengan distribusi Z karena sama-sama setangkup, sama-sama berbentuk lonceng. Nilai kritisnya, nilai kritis itu yang diarsir ya. Nilai kritisnya, nah ini yang beda ya. Kalau distribusi normal itu ada di area sebelah kiri.
Kalau T ada di area sebelah kanan, ya. Nah, selain itu kalau tadi Z, nilai yang ada di tabel itu adalah, eee, nilai luasnya ya, nilai luasnya, luas kurvanya, dan peluang, sekaligus peluang. Tapi kalau ini, alfanya itu adalah bukan luasnya malah ya, justru alfanya ini adalah taraf signifikansi, ya, taraf signifikansi, dan yang diarsir nanti nilainya itu adalah, luas daerah yang kita cari di dalam tabelnya. Nah, ini mungkin ya, di dalam tabel T juga kita mengenal yang namanya degree of freedom atau V sama dengan N-1 atau disingkat DB, ya. DB atau DF, sama aja DB, DF, atau N, salah, DB, DF, atau V. Nah, ini rumusnya sama, ini sama dengan N-1, ya. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa T alfa sama dengan negatif T1 min alfa. Jadi kalau di sini alfanya adalah 0,05 ya, maka di sini juga sama 0,05. Sehingga luas daerah di sini ya ini adalah berapa nih? Ini 0,05, ini 0,05, totalnya 1, berarti ini 90% atau 0,9 ya. Nah ini ya, jadi di dalam tabel distribusi normal, tabel distribusi T ya, maaf. Jadi kalian tabel yang di buku itu yang di belakang, ada tabel A3 itu adalah tabel distribusi normal. Kemudian tabel A4, nah itu adalah tabel T ya. Nah jadi cara membacanya adalah dari nilai alfanya dulu. Alfanya berapa ya, kemudian nilai degree of freedom-nya, gitu ya. Nah ini bisa dibaca sendiri nanti, ini juga. Nah, rumus untuk mencari nilai T ya sama. Tadi kan kita nyari nilai Z. Nah, ini kalau pakai distribusi T berarti bukan pakai nilai Z ya, tapi pakai nilai T. Rumusnya adalah X bar kurangi mu dibagi S dibagi akar N. Nah, ingat di sini, S ini adalah simpangan baku sampel. Nah, kenapa bukan simpangan baku populasi? Karena tadi kita tidak mengetahui distribusi dari populasinya. Ya, sehingga yang bisa kita hitung adalah rata-rata dan simpangan baku dari sampel, gitu ya. Oke, nah ini saya kasih contoh penggunaannya, ini juga ada sebagai latihan soal di halaman 29 ya. Manajer produksi sebuah pabrik menyatakan bahwa baterainya memiliki rata-rata, bicara ya, rata-rata talk time itu 100 menit. Nah, di sini nggak ada dikasih tahu ya, populasinya normal ataukah hampir normal atau gimana? Oh, ini ada ya, populasinya hampir normal, tapi nggak betul-betul normal berarti ya. Nah, agar kualitas talk time tersebut dapat dipertahankan, setiap hari dilakukan pengujian sebanyak 9 unit baterai, berarti N-nya 9, ya. Kemudian, jika nilai T yang dihitung antara negatif T0,05 dan T0,05, maka manajer akan mempertahankan keyakinannya. Nah, jika rataan sampel 103 menit, X bar, dengan simpangan baku 2 menit, simpangan baku siapa? Simpangan baku sampel, 2 menit. Berasal dari populasi yang hampir normal, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Nah, kita hitung dulu nilai T-nya ya, kita namakan T hitung. Karena berarti ada 2 nilai T nih, T hitung dan T yang berasal dari tabel. T hitung, tadi rumusnya adalah X bar kurangi mu dibagi S dibagi akar N. Sama dengan 103 kurangi 100 dibagi S-nya 2 dibagi akar N-nya 9 ya. Oke, berarti 3 dibagi 2/3. Betul nggak sih? Berapa? 3 kali 3/2. 4,5 ya.
Oke. 4,5 nilai T hitungnya. Kemudian kita cari nilai T 0,05 dan min T 0,05. Berarti ini di sini, ya. Nah, ini alfanya, T alfa atau T 0,05. Berarti ini alfanya 0,05, ya. T 0,05 dengan derajat kepercayaan N-1, berarti 8, ya. Kan 9 min 1. Ini kita lihat di tabel T. Tabel T. Nah, ini 0,05, ya. Kemudian derajat kepercayaannya 8, ya. 9 min 1 kan, 8. Jadi ini 1,860. 1,860, ya. Jadi ini adalah 1, atau di sini ya. Yang ini 1,860. Dan ini karena setangkup ya. Jadi di sini min T 0,05 atau sama dengan T berapa? 0,95 ya. Oke. Ini juga sama pasti ya, karena kan setangkup kiri kanan. Negatif. Negatif 1,860. Nah, sementara itu 4,5 ada di mana? 4,5 ada di daerah mana? Nah, ini 4,5 tentu saja ada di luar ya, di sini kan. T sama dengan, aduh kok begini kan. Terus ganti. Oke. Hmm, ya. Di sini ya, T sama dengan berapa tadi? 4,5. Nah, sementara tadi kita lihat lagi ya, kalau T hitung ada di antara ini, berarti ada di antara sini, daerah ini ya, maka manajer tersebut akan mempertahankan keyakinannya. Faktanya, nilai T hitung 4,5 ini ada di luar T alfa, ada di luar daerah kuning. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ya manajer tersebut tidak bisa mempertahankan keyakinannya lagi bahwa rata-rata masih 100 menit. Jadi kemungkinan berubah gitu ya. Kemungkinan berubah. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, ngapain sih dicek lagi kan udah jelas dari sampelnya aja 103. Berarti kan ada perubahan dari populasi 100 sampel 103. Nah, itulah kegunaan statistik. Kalau hanya bicara saja dari sampel itu kurang mendukung. Tapi kalau kita mengujinya dengan statistik, dengan tabel, maka akan lebih dipercaya lagi hasilnya. Gitu ya, karena kan kalau dengan tabel kita mainannya di sini ada derajat kepercayaan. Yakin 95%, yakin 90% gitu ya. Ini errornya hanya 5%. Nah, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke perhitungan statistik, ke uji statistik ya. Di sini bahwa ternyata betul T hitungnya jatuh di luar daerah yang diminta ya di sini. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di sini manajer tidak bisa mempertahankan keyakinannya lagi bahwa rata-rata masa bicaranya adalah 100 menit. Jadi dalam arti kemungkinan di populasinya sendiri talk time-nya itu sudah berubah rata-ratanya, bukan lagi 100 menit gitu ya. Nah, itu adalah materi mengenai distribusi sampling rataan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah berubah kah? Satu, dua. Ibu, Apa?
Jadi saya Kenapa dan siapa yang ngomong nih? saya Lanang Arif, Bu. Di Kenapa? di kelompok 9 itu dari awal di kelas saya udah konfirmasi, Bu. Kelompok saya yang berenam dari awal. Hmm. Konfirmasi aja, Bu. Pindah aja ya satu ya. Ini sepertinya terlalu ini. Ya, saya paham kemampuan masing-masing lah. Silakan pindah satu ke kelompok 4 ya. Pindah satu orang ke kelompok 4. Saya nggak bisa jelasin alasannya di sini ya. Mungkin nanti saya kasih tahu Naufal deh. Pindah aja satu ke kelompok 4 ya. Oke, untuk minggu 3 ini ada tugas, tapi karena ya berarti bentar, saya setting deadline-nya ini kapan ya? Lupa. Ya 1 minggu lah ya, berarti sampai dengan hari ini mohon maaf nih ya, makanya memang betul nggak enak ya sakit itu karena jadi bergeser-geser. Oh enggak ya? Oke, deadline-nya ya nggak apa-apa ya. Jadi deadline-nya tugas minggu 3 ini bareng dengan deadline minggu 4, nggak apa-apa ya. Nah, jadi mungkin kalian harus paralel juga, tapi kan waktunya ini masih lumayan lama, jadi yang tugas minggu 3 bisa diselesaikan dari sekarang. Forum juga ada, lecture notes, kemudian, file ininya yang tadi saya presentasi nanti ada juga di sini. Kemudian tugas kelompok pertama, nah ini sebetulnya yang nggak bisa ditinggalkan ya, makanya kenapa, kuliahnya saya pengen cepet diganti, karena tugas kelompok ini yang sebetulnya dia siklusnya harus terus ya. Kalau misalnya terhenti itu, wah udah deh gitu ya, agak lumayan berat ya. Nah, ini tugas kelompok yang pertama, deadline-nya 1 minggu ya, karena nggak bisa dilama-lamain kalau ini ya. Kan harus jelas dulu di awal, baru bisa ngerjain step berikutnya. Oke, tugas kelompok yang pertama adalah kalian mengumpulkan data, ya. Kalian boleh memilih sebetulnya ya, mau data primer atau data sekunder. Kalau data primer, berarti kalian menyusun angket. Ya, membuat kuesioner, menyusun angket, ya angket tuh kuesionernya sama aja. Membuat, kuesioner, membuat angket, memilih tema dulu sebetulnya ya. Pertama temanya mau apa, topik, yang ingin diteliti apa. Dan kalau kalian menyusun angket, ingat ilmu di PropStat-nya harus dipakai, ya. Kalian